siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Cisaga, yakni Ibu Ani Ismayani SPD. Yang saya hormati para Dewan Guru SD Negeri 4 Cisaga, dan tak lupa kepada seluruh tamu undangan yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmat karunialah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini, tanggal 29 Mei tahun 2024, kita akan mengikuti webinar serangkaian acara seminar, yakni penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya Samrotul Buada sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib, yang ketiga sambutan, kemudian yang keempat acara inti yaitu pemahaman budaya positif di sekolah. Yang selanjutnya sesi tanya jawab, kemudian yang terakhir doa tutup. Untuk memulai acara ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 4 Cisaga, yakni Ibu Ani Ismayani SPD. Kepada yang terhormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul dalam mengikuti acara diseminasi dari CGP di Bangladesh dalam pengenalan budaya positif. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Kunaon parem buku. Kunaon parem. Toel. Ibu guru dari Toel. semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru di acara ini. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu sampaikan bisa kita terapkan di sekolah, khususnya di SD Negeri 4 Cisaga, umumnya di sekolah Bapak Ibu semuanya.
Adapun dari kegiatan ini merupakan kesinambungan dari program kegiatan guru penggerak yang sedang diikuti oleh Ibu Inti sekarang. Mudah-mudahan nanti ke depannya masih akan terlahir CGP-CGP lain yang bisa memajukan pendidikan khususnya untuk Kecamatan Cisaga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani Ismayani SPD atas sambutannya. Baiklah Ibu Bapak Guru, kita memasuki acara inti yaitu penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Enci Mayasari SPD selaku narasumber kita. Kepada yang terhormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit membahas mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu Guru, saya yakin ilmu yang Ibu punya, pengalaman yang Ibu punya jauh lebih banyak ketimbang saya gitu. Saya hanya akan menyampaikan apa yang saya pahami, apa yang saya dapatkan, dan semoga hal ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Karena kalau di sini saya masih jauh ya, bukan mengajari, tapi kita lebih ke sharing mungkin ya, saling berbagi, bertukar pikiran. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan lebih jauh materi, coba lihat di sini. Nah, coba lihat apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju nggak, Bu? Setuju. Cung yang bilang setuju. Ya. Terus, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa, setuju nggak, Bu? Setuju. Setuju. Oke. Terus 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju tidak? Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju tidak? Setuju ya. Kita kembali, kita kaji sama-sama. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tadi ada yang menjawab setuju ya. Sebetulnya pemberian hukuman kepada siswa dapat mendisiplinkan siswa itu sebetulnya kurang efektif. Kenapa? Tadi yang sudah jadi begini. Kita ketika menempatkan diri kita sebagai penghukum, si anak itu akan berontak ya. Memang awalnya mungkin si anak itu akan disiplin karena takut dengan hukuman ya. Dia akan takut. Kita contohkan saja, misalnya kita berkendara harus memakai helm. Nah, tujuannya apa, Bu, untuk memakai helm? Karena takut ditilang. Kan? Nah, tapi karena takut hukuman, dia akhirnya memakai helm karena takut ditilang. Tapi kalau dirinya tertanam disiplin yang kuat, dia akan meyakini bahwa di helm itu bukan hanya sekedar takut hukuman, takut ditilang, tapi apa? Untuk menjaga keselamatan. Itu ya. Jadi di sini pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu kurang efektif ya, Bu ya. Nah, sekarang pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Tadi Bapak Ibu bilang, ada yang bilang setuju. Memang betul, pemberian hadiah atau reward kepada anak ketika mendapatkan prestasi itu bisa meningkatkan disiplin positif. Tapi apakah itu bisa menjamin selamanya? Belum tentu, Bu, tidak selamanya. Si anak itu akan ketergantungan dengan reward yang kita tawarkan. Si anak itu akan lebih
tertarik dengan reward yang kita berikan, bukan dengan proses pembelajarannya, bukan proses tujuannya, ya. Jadi terus kita sebagai seorang guru juga capek ketika si anak memberikan sebuah prestasi atau disiplin positif, kita harus selalu memberikan hadiah, tidak mungkin kan? Jadi di sini adalah pemberian hadiah itu meningkatkan prestasi siswa itu kurang begitu efektif kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama, ya. Karena si anak itu akan melihat dengan reward atau hadiah yang kita tawarkan, bukan disiplin diri tertanam dalam dirinya. Terus yang selanjutnya adalah guru memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Itu jelas ya, setuju sekali. Seorang guru itu harus bisa memposisikan diri ya sebagai sebagai manajer tadi. Ketika si anak mengalami masalah, berdiskusi, kita sebagai ABK, apalagi mungkin di SD khususnya, kita yang mengajar di SD, sebagai guru SD tentunya kita harus multi talent ya. Ya sebagai ibu, ya sebagai guru ABK ya. Jadi mungkin di situ resiko mengajar menjadi seorang guru SD. Tentunya ketika anak mengalami masalah, kita ajak berdiskusi, kita cari solusinya sama-sama, hal apa yang bisa menyebabkan dia menjadi bermasalah, dan tentunya kita pecahkan sama-sama. Jangan langsung menghukum, karena tadi penghukum itu kurang efektif kalau diterapkan, karena bisa menimbulkan sebuah trauma atau kebencian di dalam diri siswa terhadap guru tersebut. Yang selanjutnya adalah guru sebagai teman bagi siswa. Jelas, itu setuju ya. Kita jangan menempatkan diri kita bahwa saya mentang-mentang guru, harus dihormati. Si anak itu segan kepada kita, tapi kita harus sebagai teman. Memposisikan si anak itu sebagai teman supaya apa? Supaya si anak itu merasa nyaman dengan kita dan pembelajaran pun akan mereka senangi ya. Mungkin itu. Selanjutnya, nah apa sih Bu itu budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, kebiasaan perwujudan apa? Yaitu kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Karena sekarang pembelajaran di era globalisasi sekarang, menurut KHD, pembelajaran harus itu dilaksanakan sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu berpihak pada murid. Sekarang pembelajaran itu Bu, bukan guru yang menjadi orientas dalam pembelajaran, tapi harus berorientas pada siswa, bukan dengan guru. Ya, guru hanya menempatkan diri itu harus sebagai fasilitator. Nah, apa saja nilai-nilainya? Tanggung jawab, hormat, kebiasaan-kebiasaan yang sering kita laksanakan yang sudah berjalan. Alhamdulillah di sekolah kita mungkin menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, mungkin itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan di sekolah kita. Nah, di dalam disiplin positif, ada konsep inti yang mungkin nanti akan kita bedah sama-sama di sini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, serta yang terakhir segitiga restitusi. Nah, di dalam menerapkan sebuah budaya positif di sekolah, kita harus paham dulu dari ke-8 konsep inti ini. Dan kita akan bahas sama-sama di sini. Nah, coba lihat di sini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam benda tersebut sekuat tenaga
karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan teman yang sebelahnya bisa bertugas sebagai B. Rekan Anda mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba Bapak Ibu laksanakan, mengepal tangan Anda. Misalnya satu ini aja, Pak Aris tidak boleh, Ibu Mantri saja. Salah seorang, satu meja, salah seorang aja. Nah, Bapak Ibu guru, anggap itu adalah sesuatu hal yang berharga, ya. Ketika Anda menganggap sesuatu hal yang berharga itu, ada teman Anda yang ingin membuka kepalan tangan Anda. Coba tangan sebelah. Boleh Bapak Ibu menghardik, mengintimidasi, merayu untuk membuka itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu guru yang mengepalkan tangannya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika ada teman yang ingin membujuk, merayu, atau menghardik supaya membuka tangan Anda? Tidak akan dikasihkan. Iya, betul sekali ya. Sekuat apapun godaan yang ada di samping kita, ketika kita sudah memiliki nilai, kita akan mempertahankan nilai itu. Karena kita menganggap bahwa yang ada dalam kepalan tangan kita itu adalah sesuatu yang berharga. Maka kita akan pertahankan. Meskipun tadi dibujuk, dirayu dengan berbagai cara, dikasih uang. Tapi kita bertahan karena menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang berharga. Nah, untuk itu budaya positif yang tertanam dalam diri kita ketika sudah kuat di dalam kita itu, maka akan kita pertahankan sekalipun kita pindah lingkungan. Dengan berbagai ujian itu akan memperkuat kedisiplinan kita dalam diri kita. Nah, itu ya, diibaratkan dengan kepalan tangan. Yang selanjutnya adalah konsepsi tentang teori kontrol. Di sini, menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya hanya ilusi. Kita bisa mengontrol murid, tapi kenyataannya tidak. Oke, kita membuat sebuah kesepakatan. Tapi ketika proses berjalan, kontrol itu tetap ada di murid. Sekalipun kita menganggap bahwa guru bisa mengontrol murid. Itu hanya sebuah ilusi. Ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita menganggap semua penguatan positif itu bisa bermanfaat, tapi kenyataannya tidak, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Belum tentu juga, ya. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mentang-mentang kita dewasa, kita bisa memaksa orang lain. Oh, belum tentu. Kita bisa memaksa anak itu, kamu jangan nakal, kamu diam di sini. Tapi ketika kita lengah, kontrol kita sudah tidak aktif lagi. Si anak itu punya kontrol sendiri, ya. Jadi belum tentu juga. Nah, di sini bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, respon tentang dunia, realitas, kebutuhan kita sama, tapi kenyataannya realitas kebutuhan kita itu berbeda, ya. Terus, semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang yang memiliki gambaran itu berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kenyataannya kita hanya bisa berusaha memahami. Tapi setiap orang yang memiliki gambaran itu berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kenyataannya kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya.
Terus saya bisa mengontrol orang lain. Oh, belum tentu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang, otomatis kita berpikirnya hanya menang saja, ya. Terus ini kita memasuki ke disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, kita sebagai pendidik harus apa? Kita harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada kata intrinsik. Motivasi intrinsik itu apa, Bu? Motivasi yang timbul dalam dirinya tanpa adanya intimidasi, tanpa adanya paksaan. Karena dia sudah tertanam dirinya jiwa yang penuh disiplin, maka dia akan sekalipun berpindah lingkungan, dia akan tetap menerapkan disiplin itu. Contohnya tadi ketika orang menggunakan helm atau misalnya menggunakan masker. Karena pada zaman COVID kita diharuskan memakai masker, kita sadar ketika yang memakai masker akan disanksi. Tapi karena sadar dalam dirinya bahwa di masker itu tujuannya adalah untuk kesehatan, maka sekalipun tidak ada yang berazia, dia akan tetap menggunakan masker demi kesehatan. Nah, mungkin di situ adalah adanya motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dalam dirinya tanpa adanya ancaman ataupun hukuman. Jadi sekalipun misalnya ada hukuman, tidak ada hukuman, ketika dia sudah tertanam dalam dirinya budaya positif, dia akan terus melaksanakan budaya positif itu. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, kita sering mendengar profil pelajar Pancasila ya. Nah, profil pelajar Pancasila ini satu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus kebinekaan global ya. Ibu sudah pada hafal mengenai profil pelajar Pancasila? Nah, kita ini ya, kita nyanyikan sama-sama. Yang harus kita hafal ada 6 dimensi. Kita nyanyikan sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Anu tadi kendai tos pada mandai kita hafalkan ada 6 dimensi. Nah, selain itu nilai-nilai kebijakan itu apalagi? Toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, ya, kreativitas, percaya diri serta komitmen. Terus keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Terus yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, ya. Satu, coba Bapak Ibu lihat di sini,
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, menurut Bapak Ibu, coba yang kita lakukan biasanya yang mana? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya ketika kita melakukan disiplin positif, tujuannya apa? Alasannya karena apa? Biasanya menghindari hukuman ya, manusiawi ya. Kita biasanya untuk menerapkan disiplin positif karena memang ada hukuman, akhirnya kita mentaati. Nah, berarti ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik, dorongan dari luar ya. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jelas ya. Biasanya kita melakukan itu juga manusiawi. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita datang harus pagi-pagi. Kenapa? Takut tunjangannya dipotong. Ya biasanya begitu kan. Nah itu ya memang mungkin kita memang masih tahap belajar sama-sama ya. Dan itu mungkin termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Nah yang paling tepat adalah motivasi intrinsik. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu yang harus dikembangkan dalam diri kita, yaitu motivasi intrinsik. Nah, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Perbedaannya apa? Kalau hukuman itu tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat, bersifat satu arah berupa hukuman atau fisik atau psikis, sedangkan konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid dibuat tidak nyaman. Biasanya sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketiga, motivasi perilaku manusia itu yang paling tepat adalah apa coba? Hukuman, konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu? Konsekuensi bisa. Tapi lebih tepatnya ke restitusi ya. Karena apa? Karena kalau restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti kita bahas mengenai restitusi itu apa. Ada ya di segitiga restitusi nanti. Supaya lebih paham. Jadi dalam meningkatkan motivasi perilaku manusia itu adalah yang paling tetap yaitu dengan restitusi. Nah, coba lihat Bapak Ibu guru di sini. Berdasarkan tadi ya, bagan, cuman mungkin tidak ditampilkan di sini. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah. Oh, ini sudah tadi ya. Nah, sekarang lihat. Misalnya ini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu guru, itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Hukuman. Ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah, itu hukuman apa konsekuensi? Ya, hukuman ya. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya. Konsekuensi ya. Itu mah. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa? Hukuman ya. Terus berdiri di depan kelas, ambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Terus membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Hukuman apa? Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, konsekuensi ya. Terus lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ya. Terus di sini. Nah, selanjutnya
konsep inti dari disiplin positif yaitu ada keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dengan murid. Tapi yang membuat kesepakatan itu adalah murid. Keinginan murid apa ketika proses pembelajaran berlangsung. Mungkin kalau keyakinan kelas itu bisa berupa tata tertib ya. Kalau sekarang disebutnya dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu misalnya bersifat lebih abstrak. Terus berupa pernyataan-pernyataan universal. Tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, salah satu cara dalam membangun budaya positif itu adalah adanya keyakinan kelas, yaitu keyakinan haruslah berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator. Jadi kita hanya mengarahkan kepada siswa kesepakatan kelas apa yang akan kita buat. Contohnya ini, misalnya keyakinan kelas 2 ya. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nanti si anak itu saya arahkan untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang menuliskan bekerja sama menjaga kebersihan kelas itu. Saling peduli, menghargai dan membantu sama orang lain. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Terus mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Itu bisa dijadikan sebagai kesepakatan kelas ya. Ayah video keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di sini. Nah, itu adalah contoh keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan di kelas 2. Nah, setelah dibimbing guru, si anak itu, murid itu diarahkan untuk menuliskan. Setiap siswa bisa menuliskan di kertas, lalu nanti ditempel di depan kelas. Kesepakatan kelas apa yang nanti disepakati. Setelah dibagikan, nanti ditempel. Nah, ini adalah proses penempelan keyakinan kelas yang dilakukan di kelas 2. Setelah semua siswa menuliskan keyakinan kelas, lalu kita bacakan perwakilan salah satu seorang siswa untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Nah, ini. Nah, setelah dibacakan keyakinan kelas itu, nanti kita lihat mana yang mau diambil, kesepakatan kelas yang mana yang nanti bisa diambil ya. Cukup jelas Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas? Jelas ya? Oke. Sekarang kita ke materi selanjutnya ya. Kebutuhan dasar manusia ya. Nah, di sini untuk meningkatkan sebuah budaya positif,
perlu kita memahami mengenai konsep inti, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. 1, bertahan hidup. Contohnya apa? Kesehatan, rumah, pakaian, dan makanan. Terus kasih sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan dasar yang perlu kita penuhi. Contohnya apa? Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan, yaitu menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, ya. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Terus yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan. Mencari kesenangan, beriman dan bertakwa, itu merupakan contoh kebutuhan dasar manusia. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia ini tentunya harus kita penuhi, ya, karena ini termasuk ke dalam kebutuhan dasar. Yang selanjutnya adalah kontrol manusia. Ada 5 posisi kontrol manusia, ya, yang nanti kita akan terapkan di sekolah. Kita posisi sebagai guru itu bisa menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan terakhir menjadi manajer. Nah, posisi kontrol guru sebagai penghukum adalah menunjuk, menghardik, itu menghukum, ya. Guru kalau sedang menghukum pasti seperti itu. Nadanya tinggi. Hukuman itu bisa berupa verbal atau fisik atau psikis, ya. Terus dampaknya apa? Kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampaknya apa kalau kita menempatkan diri sebagai pembuat merasa bersalah? Membuat murid merasa bersalah atau identitasnya merasa gagal, ya. Terus rendah diri dan menarik diri dari lingkungan, berarti tidak boleh dilaksanakan, ya. Terus sebagai teman, nada suara remah, bercanda gurau untuk menghangatkan suasana, ya. Merasa akrab dengan murid. Dampaknya apa? Murid akan bergantung kepada satu orang murid, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Jadi ketika kita hanya menempatkan sebagai teman juga kurang efektif juga, karena si anak itu akan tergantung sama kita. Terus bagaimana dengan guru yang lain? Dengan yang guru yang dia tidak sukai, begitu, ya. Terus sebagai pemantau, seorang pemantau akan bersuara mandiri, sunda gurau ataupun menggunakan masalahnya. Terus tercipta identitas diri positif berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi. Maka guru pun harus selalu mengawasinya. Tentu saja seorang guru itu harus bisa memantau, mengawasi setiap gerak-gerik siswa. Dampaknya apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebijakan yang dituju. Ya, terus yang selanjutnya yaitu manajer. Tadi yang sudah kita sampaikan bahwa kita sebagai seorang guru harus mampu memposisikan diri kita sebagai manajer. Di mana sebagai manajer ini adalah menanamkan mandiri, terus dapat memecahkan masalahnya, belajar dari kesalahannya. Jadi kita memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada siswa supaya siswa bisa belajar dari kesalahannya. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kita memberikan berdiskusi, mengajaknya dan mencari solusi dari kesalahan itu. Nah, contoh di sini
ada contoh 5 kasus ya, yang nanti bisa Ibu Bapak simpulkan yang mana menjadi sebagai penghukum, terus pembuat merasa bersalah, teman. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Ya. Kamu bukannya anak yang paling kencang, kok terlambat sih? Sabar aja. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi, jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kesenjan Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih lagi ya, biar gak terlambat lagi. Tadi jam Bikin film ibu, demi ibu. Bisa lah Bu. Ya sudah sana sekolah, ibu beres. Cok balikan deh ke awal kan materi. Nah, itu Bapak Ibu guru contoh mengenai 5 kontrol posisi guru ya. Jadi dapat Bapak Ibu simpulkan mana yang sebagai penghukum, mana sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau sekaligus manajer. Nah, selanjutnya kita memasuki konsep inti segitiga restitusi ya. Nah, mungkin ini sangat baru ya buat Bapak Ibu guru. Ada yang sudah tahu belum mengenai segitiga restitusi? Belum ya. Sedikit saya akan mengupasnya. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka yang dengan karakter yang lebih kuat, belajar dari kesalahan. Jadi sama tadi sebagai manajer restitusi itu adalah belajar dari kesalahan. Nah, di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Ya, tahapannya apa saja? Menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan menanyakan keyakinan. Kita bahas satu-satu. Menstabilkan identitas, yaitu mendorong siswa untuk merefleksikan bahwa tindakannya salah, ya. Contoh kata-katanya apa? Ketika kita berdialog, jadi sebuah segitiga restitusi itu adalah berdialog dengan siswa. Ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, kita ajak berdialog, kita memberikan pertanyaan bermakna, ya, dengan tadi 3 tahapan. 1, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu apa? Mendorong siswa untuk merefleksikan bahwa tindakannya adalah salah, ya. Nah, contoh kata-katanya seperti apa? Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu ya. Jadi contoh dalam menstabilkan identitas ketika Bapak Ibu guru nanti berdialog dengan siswa yang melakukan sebuah pelanggaran, Ibu bisa menggunakan kata-kata yang contohnya seperti itu. Terus yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu seperti apa, Bu? Nah, upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Nah, contoh kata-katanya apa? Pasti kamu punya alasan. Jadi alasan apa yang menyebabkan dia itu melakukan kesalahan? Terus mengapa melakukan hal itu? Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu menanyakan keyakinan. Tahapan menanyakan keyakinan itu adalah mengajak siswa menerapkan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib di sekolah berdasarkan prinsip-prinsip nilai kebajikan yang siswa percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan di kehidupan yang dia inginkan. Contohnya apa kata-katanya ketika berdialog? Bisa dengan apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu yang kita bisa gunakan ketika berdialog dengan siswa. Nah, contoh di sini adalah keyakinan kelas. Nah, ini adalah penanganan sebuah kasus dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Ada tahapan menstabilkan identitas ini, terus tahapan validasi tindakan yang salah dan juga menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh penerapannya. Nanti ketika Bapak Ibu guru mendapati seorang siswa yang melakukan sebuah kesalahan, Ibu bisa menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi, yaitu dengan 3 tahapan tadi ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru, alhamdulillah dari konsep disiplin positif kita sudah mempelajari konsep intinya dari awal sampai akhir. Nanti di sesi selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Nah, Bapak Ibu guru sampai sini ada yang sudah paham? Paham ya Bapak Ibu guru? Semoga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing dengan menumbuhkan motivasi diri ya, motivasi intrinsik, supaya motivasi itu terus dilakukan ya dalam jangka waktu yang panjang. Dan dapat kita sampulkan saja dari materi hari ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Nah, Bapak Ibu guru, itu saja mungkin pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Unci Mayasari SPD atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk memajukan pendidikan nasional. Acara selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kita memberikan 2 pertanyaan. Apabila dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arisyan. Saya ingin bertanya kepada Ibu narasumber, itu dari kelima posisi kelompok manusia, kita sebagai guru posisi manakah yang paling tepat untuk meningkatkan budaya positif? Terima kasih. Langsung dijawab. Ya. Terima kasih kepada Bapak Aris yang sudah memberi pertanyaan. Sudah yang kita bahas tadi ya. Pertanyaan dari Pak Aris itu
Dari 5 posisi kontrol tadi, posisi manakah kita sebagai guru harus mampu menerapkan dari posisi 5 kontrol tadi? Nah, ini kita lihat di sini. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan ada 5 posisi kontrol manusia, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru harus memposisikan sebagai manajer. Kenapa Bu harus sebagai manajer? Posisi manajer ini di mana posisi guru membuat suatu kebersamaan dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya. Nah, di dalam kontrol manager itu bisa ada sebagai teman, ada sebagai pemantau. Kalau sebagai penghukum itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena penghukum itu bisa mengakibatkan si anak itu menjadi menjadi trauma, terus menjadi benci, jadi akan timbul sifat pembenci terhadap guru itu. Ketika si anak melakukan sebuah pelanggaran, kita melakukan itu memposisikan kita sebagai penghukum. Si anak itu akan berontak kepada guru kita. Akhirnya apa? Dampak dengan pembelajaran. Ketika kita mengajar di SMP, kita misalnya jadi guru bidang SMP. Terus kita memposisikan kita sebagai penghukum. Si anak itu tidak akan pernah masuk ketika kita menjadi guru bidang tersebut. Karena apa? Karena kita sudah menghukumnya. Jadi di sini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, itu tidak bisa menjamin akan menimbulkan sebuah budaya positif, disiplin positif kepada anak ya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer ya. Karena sebagai manajer itu tadi si anak itu belajar dari kesalahan. Kita bertanya kepada anak. Jangan dulu langsung menghukum, tapi harus bertanya dulu. Kenapa kamu terlambat, Nak? Ya, itu harus seperti itu. Terus kamu tahu nggak kenapa kamu bisa terlambat? Terus setelah kamu terlambat, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, jadi si anak itu diajak berdiskusi oleh kita sebagai guru, dan kita berikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Yang tadi, ketika si anak melakukan sebuah kesalahan, dia akan belajar dari kesalahan itu. Dia bisa mencari solusi sendiri. Misalnya, saya terlambat. Nah, supaya tidak terlambat, dia harus seperti apa? 1, tidak boleh begadang. Misalnya, tidak boleh tidur malam-malam, disiapkan dari pagi. Nah, itu ya. Jadi, saya ulangi lagi, bahwa seorang guru itu harus menjadi seorang manajer di dalam memposisikan diri kita dalam kelima posisi kontrol manusia. Karena di dalam posisi manajer itu terdapat sebagai teman dan pemantau. Nah, untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah itu kurang tepat. Ya, mungkin itu saja. Bagaimana Pak Aris? Apakah sudah diterima jawabannya? Sudah puas? Barangkali ada teman-teman dari teman-teman yang lain untuk bisa menambahkan? Boleh? Cukup. Ya, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya boleh, silakan. Ya, silakan. Izin bertanya. Kalau berken, 2 kali. Izin bertanya Ibu. Boleh. Perkenalkan, Ya. saya Andiani. Ingin bertanya sedikit ya. Iya, boleh. Dari penjelasan Ibu barusan, yang mau ditanyakan itu apa tujuan dari adanya keyakinan kelas? Oh iya. Begitu Ibu. Terima kasih. Nah Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya kepada Ibu Ai.
Nah, di dalam meningkatkan budaya positif, ada konsep tadi selain 5 kontrol manusia, ada juga konsep inti yaitu keyakinan kelas. Nah, tujuannya apa diadakan keyakinan kelas? Saya sedikit akan menjelaskan mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan antara guru dengan murid, kesepakatan belajar, baik dalam belajar di kelas ataupun misalnya di sekolah secara luas. Ya, mungkin hampir sama dengan tata tertib. Nah, kita rundingkan sebagai guru dan siswa kesepakatan apa yang akan kita buat. Jadi setiap kelas itu idealnya adalah membuat keyakinan kelas dulu. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran itu berlangsung dengan lancar ya. Dan si anak itu, kita sebagai guru menanamkan disiplin positif kepada anak. Contohnya apa sih yang bisa kita terapkan dalam keyakinan kelas? Misalnya, anak-anak, ayo kita membuat sebuah keyakinan kelas. Kita terangkan kepada anak, keyakinan kelas itu seperti apa? Misalnya, datang tepat waktu. Terus, misalnya yang tidak mengerjakan piket, nanti didenda. Itu ya keyakinan kelas. Terus, berkata sopan. Tidak boleh jahil, harus mendengarkan apa yang ibu sampaikan. Melaksanakan tugas dengan perintah guru misalnya ya. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah saya buat contohnya itu harusnya itu ada itu ya, ada di pohon literasi, cuman kebetulan belum dipasang, masih di kantor. Ya, itu keyakinan kelas. Jadi siswa saya arahkan untuk menuliskan setiap keyakinan kelas ya. Karena tujuan keyakinan kelas yaitu untuk meningkatkan budaya positif supaya pembelajaran itu berlangsung dengan lancar. Si anak itu merasa punya tanggung jawab ketika sedang proses pembelajaran. Mereka takut ketika melakukan sebuah pelanggaran, kan ada kesepakatan kelas yang sudah kita laksanakan. Kenapa harus dilanggar ya? Jadi kita yang membuat kesepakatan kelas, kita juga yang harus mentaati. Mungkin itu saja, Bu Ai, bagaimana dengan jawabannya? Barangkali dari rekan yang lain, silahkan yang mau menambahkan. Sedikit menambahkan. Oh iya, silahkan. Menambahkan mungkin dari keyakinan kelasnya. Jadi kalau keyakinan kelas, kalau dulu namanya itu tata tertib. Kalau tata tertib sudah jadi sudah ada dari seluruhnya satu sekolah tata tertibnya itu. Kalau yang namanya keyakinan kelas di sini sebelumnya anak sepakat dulu, misalkan yang ini mau apa gitu. Nanti disepakati bersama, jadi harus ada apa saja, sehingga nanti ketika ada pelanggaran ataupun apa sudah disepakati juga apa hubungannya. Mungkin itu sedikit saja menambahkan tata tertib dengan keyakinan kelas biar lebih jelas. Keyakinan kelas apa itu tata tertib seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan anak itu sendiri, bukan guru yang membuat aturannya. Jadi ketika anak melakukan satu pelanggaran, kita kembalikan lagi, berarti kamu sudah melanggar. Kamu yang mana? Konsekuensinya apa kalau melanggar? Itu seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kanan lain. Atas. Ya, terima kasih kepada Ibu Mantri, Ibu Ani Ismayanti yang sudah memperjelas jawaban dari Ibu Ai. Para hadirin yang terhormat, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapat membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang sudah hadir dan antusias dalam
mengikuti seminar ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.